Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi di kelas Bahasa Indonesia, yang pastinya bersama saya, Ibu Ani. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi teks negosiasi. Ada yang sudah tahu nggak sih apa itu teks negosiasi? Nah, biar semakin paham, kita akan pelajari materinya bersama-sama. Check it out! Pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah upaya penetapan keputusan tentang sesuatu hal agar tercapai sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, bentuk negosiasi. Sudah terlihat kan di layar anak-anak? Jadi, bentuk negosiasi itu ada dua loh, bentuk negosiasi lisan dan bentuk negosiasi tertulis. Nah, bentuk negosiasi lisan ini terjadi ketika seseorang yang satu dengan yang lainnya bertemu secara tatap muka, ngobrol langsung. Tapi, apakah hanya ketika bertemu langsung saja? Tentu tidak. Kita bercakap-cakap melalui telepon itu juga termasuk negosiasi lisan. Intinya, negosiasi lisan itu terjadi ketika dua belah pihak saling ngobrol, ada percakapan antara keduanya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah negosiasi tertulis. Negosiasi tertulis ini tidak ada percakapannya, anak-anak. Jadi terjadi ketika seseorang dan orang lain melakukan tawar-menawar dalam bentuk surat. Biasanya dituangkan dalam bentuk surat penawaran, surat jual beli, dan sebagainya. Intinya tidak ada percakapan di dalam negosiasi tertulis. Sudah paham kan ya? Setelah mengetahui perbedaan antara negosiasi lisan dan negosiasi tertulis, sekarang kita akan membahas mengenai ciri umum negosiasi. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua, terdapat perbedaan kepentingan sehingga perlu ada persetujuan atau kesepakatan. Dan yang ketiga, pada umumnya berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka. Nah, karena dia ini komunikasi langsung pada negosiasi lisan, maka kesantunan berbahasa meliputi gerak tubuh dan ekspresi juga diperhatikan. Dan untuk komunikasi tertulis dalam surat, bisa jadi contohnya adalah surat penawaran dan surat permintaan. Dan yang keempat, mencakup sesuatu hal, rencana, atau keinginan yang belum terjadi. Dan terakhir, berujung pada dua hal ya, dua kesepakatan. Yang pertama, sepakat atau tidak sepakat. Jadi negosiasi itu bukan hanya hasilnya positif saja, bisa jadi berupa penolakan, seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur negosiasi. Struktur negosiasi ada 4 loh ya. Jadi yang pertama, orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Dan yang terakhir adalah kesepakatan. Jadi setelah suatu permintaan itu diajukan, ada penawaran, kegiatan tawar-penawar, ada kegiatan penyampaian argumentasi, kemudian baru diakhiri dengan struktur kesepakatan. Nah, itu tadi struktur pada negosiasi lisan. Lalu, apakah dalam negosiasi tertulis itu juga sama? Tentu pada dasarnya sama ya anak-anak, karena semuanya sama-sama negosiasi, hanya bentuknya saja yang beda. Kalau misalnya negosiasi tertulis, karena dia bentuknya tertulis, maka sistematikanya mengikuti sistematika penulisan surat. Hanya bedanya pada bagian isi nanti tetap ada bagian orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga kesepakatan. Pada dasarnya sama, hanya beda bentuknya saja. Paham kan apa bedanya struktur negosiasi lisan dan struktur negosiasi tertulis? Nah, kalau sudah paham, kita akan memahami tentang kaidah kebahasaan dari negosiasi nih. Karena pada umumnya negosiasi itu bentuknya lisan, membutuhkan percakapan langsung, maka dalam negosiasi banyak dijumpai kalimat persuasif. Apa sih itu kalimat persuasif?
Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakannya. Contoh kalimat persuasif, ayolah kamu beli barang ini loh bagus, kualitasnya impor langsung dari luar negeri, nggak main-main kualitasnya. Itu termasuk contoh dari kalimat persuasif ya. Jadi kalimat persuasif ini bersifat membujuk, merayu, menghimbau, dan mempengaruhi agar seseorang melakukan sesuatu seperti apa yang kita katakan. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa itu negosiasi? Kalau sudah paham, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.